Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang perekonomian yang terganggu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa saya share hal tersebut gitu teman-teman ya, karena ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian tidak kebingungan menjalani kehidupan ini. Nah itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perasaannya itu sangat tidak nyaman sekali gitu teman-teman ya. Dan pemikirannya juga sangat tidak nyaman sekali teman-teman ya. Perasaannya kita sedang merasakan hal yang sangat tidak nyaman dari sensasi gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kemudian pemikirannya juga terbagi-bagi gitu teman-teman, terbaginya ke hal-hal yang negatif terus gitu teman-teman ya. Berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, ditambah lagi berpikir tentang perekonomian. Nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman. Dan waktu itu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang saya alami gitu teman-teman ya, sangat tidak nyaman sekali. Jadi selain kita itu berpikir bagaimana jalan keluar tentang penyakit ini gitu teman-teman ya, kita juga berpikir bagaimana cara menjalani kehidupan ini gitu teman-teman. Dan kebetulan saya itu kepala rumah tangga teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian tidak bisa bekerja, kemudian ya kita banyak pikiran ya, berpikir tentang penyakit, berpikir bagaimana ini dengan keluarga, bagaimana dengan makan anak-anak. Nah itu teman-teman ya, jadi perekonomian saat itu sangat terganggu sekali, karena memang waktu itu saya tidak bisa bekerja teman-teman ya, karena ya waktu itu asam lambung dan anestesi psikosomatis yang saya alami begitu parahnya teman-teman. Jadi jangankan untuk bekerja ya, untuk bangun saja itu sulit teman-teman. Jadi kegiatannya itu sehari-hari hanya berbaring dan berbaring saja. Nah itu teman-teman, jadi jangankan untuk duduk ya, berbaring itu cukup lumayan lama gitu teman-teman. Nah makanya ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian tidak bisa bekerja, ya kita itu tambah beban gitu teman-teman. Jadi selain berpikir bagaimana nih supaya cepat sembuh gitu teman-teman ya, kita juga berpikir bagaimana cara menjalani kehidupan ini gitu teman-teman. Sementara yang harus dibiayai itu sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika kalian
sekarang sedang meratapi nasib gitu teman-teman ya. Pak, saya itu sekarang itu sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, tetapi saya itu tidak bekerja. Bagaimana dengan keluarga saya teman-teman ya? Jangan terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Saya juga dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis tidak bekerja teman-teman, sementara perut ini harus diisi setiap hari, sementara menghasilkan uang itu tidak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika saat sekarang teman-teman yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis kemudian merasa terganggu perekonomiannya teman-teman ya, kalian itu harus bisa menyadari dan harus bisa menerima teman-teman ya, bahwa setiap orang itu lahir ke dunia itu dengan rizkinya teman-teman ya. Orang mungkin banyak yang tidak bekerja teman-teman ya, jadi tidak semua orang mendapatkan upah dari bekerja, karena tidak semua orang mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali orang yang pengangguran gitu teman-teman, tetapi kalian harus yakin bahwa siapapun itu mempunyai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, jadi kalian jangan terlalu merisaukan tentang perekonomian kalian saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, karena ketika kalian berpikirnya terbagi-bagi ke arah sana gitu teman-teman ya, malah nanti tambah beban pikiran teman-teman dan pemulihan kalian itu akan melambat. Nah itu teman-teman, tetapi Pak, saya tuh bagaimana nggak dipikirkan ya, sementara ada bini, ada anak, ada keluarga yang harus dikasih makan, ini makannya dari mana, kan gitu teman-teman. Saya juga dulu berpikir seperti itu, sampai nangis dulu itu ya, berpikir ke arah sana. Jadi ketika merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman, ditambah lagi ada anak ribut gitu teman-teman ya, minta makan sama ibunya, kemudian adeknya minta jajan juga, aduh, berpikir ke arah sana meneteskan air mata waktu itu saya juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi waktu itu bisa terlewati gitu teman-teman dengan cara seperti apa? Menambah keyakinan dalam hati kita, menambah keyakinan dalam pikiran kita teman-teman ya, bahwa setiap orang itu lahir ke dunia itu beserta rizki-rizkinya. Nah itu teman-teman, jadi ketika saya tidak punya uang, anak mungkin beda rezekinya teman-teman. Mungkin kita rezekinya sedang tidak ada, tetapi berbeda dengan istri, dengan anak, dengan keluarga gitu teman-teman. Itu berbeda teman-teman ya. Nah itu, nah makanya harus meyakinkan dalam diri kalian masing-masing bahwa kalian itu bakalan terlewati kesusahan ini teman-teman. Dan masalah makan kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman, dengan meyakinkan dalam diri kita, meyakinkan dalam pikiran kita bahwa setiap orang itu ada rezekinya teman-teman ya. Nah itu, jadi jangan kalian mengeluh tentang masalah pekerjaan teman-teman. Pak, saya itu tidak bekerja, gimana dengan keluarga, gimana dengan perekonomian keluarga, sementara sayanya tidak bisa bekerja karena memang sedang sakit gitu teman-teman ya. Tengok saja teman-teman ya, orang yang sehat saja banyak sekali yang tidak bekerja, toh mereka bisa makan teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada rizkinya teman-teman ya. Nah itu, jadi setiap orang lahir ke dunia ini untuk pekerjaan itu tidak sama teman-teman ya. Ada yang bekerja, ada yang tidak gitu teman-teman. Ada yang mempunyai penghasilan dari pekerjaannya, ada yang tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaannya. Tetapi kalian harus yakin pada diri kalian bahwa setiap orang itu rezekinya ada gitu teman-teman ya. Kita tengok masalah upah gitu teman-teman dan rezeki. Itu yang namanya upah dari bekerja sebesar apapun itu tidak akan cukup teman-teman ya. Kalian gajinya 5 juta, 10 juta, 20 juta teman-teman, tetapi coba kalian rasakan, apakah gaji selama kalian bekerja itu sudah mencukupi? Tidak sama sekali teman-teman. Tetapi saya yakin dan pernah merasakan gitu teman-teman ya, itu yang namanya rezeki walaupun sedikit pasti cukup. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman, dan semoga saja bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu ya bisa memahami ke sana gitu teman-teman. Karena ketika kalian belum bisa memahami ke sana ya kadang bingung juga ya, seringnya itu meneteskan air mata. Dulu itu saya gitu teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, tidak bekerja, lihat keluarga ribut rame gara-gara makan gitu teman-teman ya, meneteskan air mata waktu itu. Ini gimana ini dengan keluarga?
bagaimana besok makannya gitu teman-teman ya. Saya nggak bisa bekerja, jadi saya lihat anak meneteskan air mata, lihat bini meneteskan air mata teman-teman ya. Nah itu jadi ketika belum memahami tentang rezeki ya, kadang ya kita itu tambah sedih teman-teman. Jadi di sisi lain kita sedang merasakan tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, di sisi lain juga kita berpikir tentang bagaimana dengan perekonomian keluarga. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, fokus saja sama kesehatan teman-teman ya. Kalian kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala biar semua cobaan ini terlewati teman-teman, biar cepat terlewati. Kalau untuk terlewati sudah pasti teman-teman bakalan terlewati teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala gimana caranya cobaan ini biar cepat berlalu teman-teman ya. Nah itu, jadi kembalikan lagi keyakinan kalian itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya meyakini bahwa cobaan ini bakalan cepat berlalu. Nah itu teman-teman, jadi kalian banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala biar kalian disayangi sama Allah Subhanahu wa taala, biar rizkinya juga dilancarkan gitu teman-teman ya. Jadi jangan selalu mengandalkan tentang upah bekerja. Tidak akan selamanya cukup teman-teman ya, tidak akan selamanya itu apa ya, pasti akan terus menjadi beban pikiran. Dan ketika terus menjadi beban pikiran, kalau seandainya kalian berpikirnya bekerja, bagaimana dengan upahnya, bagaimana dengan pekerjaannya, nanti kalian menjadi tambah beban pikiran. Dan ketika ada beban pikiran, justru pemulihan untuk kesehatan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang kalian alami, perubahannya atau perbaikannya itu akan melambat. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya ketika memahami ke sana sampai detik ini juga saya nggak pernah risau dengan yang namanya perekonomian teman-teman ya. Jujur kalau dulu kan ya, sebelum terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, di otak saya itu bekerja maksimal biar cepat kaya gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika memahami bahwa hidup itu harus sederhana teman-teman, biar tidak ada beban pikiran ya, harus sederhana, kemudian mempercayai bahwa saya itu ketika lahir ke dunia ini punya rezeki gitu teman-teman ya. Dan ketika meyakini ke sana ya, alhamdulillah ada ketenangan tersendiri teman-teman. Kemudian mengingat juga gitu teman-teman ya, toh dari dulu sampai sekarang itu walaupun sesusah-susahnya apapun gitu teman-teman ya, saya belum pernah tidak makan selama berhari-hari, tidak pernah teman-teman ya. Banyak sekali rezekinya, banyak sekali jalannya, entah itu dikasih pinjaman dari orang lain, entah itu dikasih cuma-cuma dari orang lain. Yang jelas saya bisa melewati semuanya itu. Nah itu teman-teman, dan itu patut disyukuri gitu teman-teman. Itulah bentuk rezeki saya. Nah itu teman-teman, dan sekarang ketika kalian sedang ekonominya terganggu, kemudian banyak yang memberi bantuan ini itu teman-teman ya, syukuri saja, itu adalah bentuk rezeki kalian. Nah itu teman-teman, itu adalah jalan keluar kalian teman-teman ya. Nanti ketika sudah sembuh total, kalian juga harus bangkit lagi gitu teman-teman ya, karena ketika hanya mengandalkan rezeki teman-teman ya, jadi rezeki itu kan datangnya itu tidak tentu ya. Nah itu teman-teman, nah makanya biar untuk menenangkan pemikiran kalian, menenangkan hati kalian ya, kalian juga nanti ketika sudah sembuh total harus bisa bekerja kembali. Tunjukkan sama keluarga kalau toh kalian itu mampu dan bisa menghasilkan dan bisa menyenangkan keluarga kalian. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saat ini, saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apalagi yang sedang parah-parahnya teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran lah. Nah itu teman-teman, dan keluarga juga pasti memakluminya teman-teman. Ketika kalian sedang parah-parahnya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian tidak bisa bekerja, keluarga juga pasti sedang memakluminya. Nah itu teman-teman, tetapi walaupun kita memahami ke sana gitu teman-teman, kadang hati kita itu selalu berkata lain ya. Wah ini nggak enak nih sama keluarga nih, kita dikejutkan sama keluarga, kita dicemoohkan sama keluarga, nggak bekerja, selalu saja seperti itu. Nah di situ juga perlu penanaman masa bodoh gitu teman-teman. Orang lain mau berpikir apapun masa bodoh gitu teman-teman ya, orang lain mau ngomongin juga masa bodoh. Yang penting sekarang itu fokus di kesehatan kita gitu teman-teman, jangan terlalu banyak pikiran. Itu dulu saya gitu teman-teman, berpikirnya seperti itu. Masa bodoh orang lain mau berpikir apa, masa bodoh orang mau bicara apa, yang penting saya fokus dulu kesehatan. Nanti nih ketika sudah sembuh total, saya akan buktikan kalau saya juga bisa bekerja kayak mereka, bahkan bisa lebih kayak mereka. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu gitu teman-teman ya. Semoga saja teman-teman ketika sekarang itu
tidak sama dengan saya. Semoga saja teman-teman itu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rezekinya itu lancar terus gitu teman-teman, penghasilannya itu selalu ada gitu teman-teman ya. Tetapi kalau untuk saya pribadi waktu itu selama 1 tahun lebih teman-teman, perekonomian itu terganggu gitu teman-teman. Jadi ketika pagi-pagi kita makan nih, banyak kejadian dulu ya saat terkena gangguan asam itu banyak kejadian. Jadi ketika makan pagi-pagi sarapan, beres makan itu anak-anak pergi gitu teman-teman, datang istri, gimana nih nanti untuk sore, aduh itu pikiran itu kemana banget gitu teman-teman. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Jadi ketika beres makan kita nyantai, kita malah ditanya bagaimana dengan makan nanti sore. Nah itu teman-teman, di situ pikiran saya tuh banyak sekali berpikirnya itu, wah ini gimana nih nanti sore, gimana nih nanti sore gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika sudah memahami bahwa setiap orang itu punya rizki teman-teman, dan alhamdulillah ketika diingat-ingat ternyata belum pernah saya kelaparan. Nah itu teman-teman, walaupun tidak bekerja gitu teman-teman ya, banyak jalannya teman-teman ya, banyak jalan keluarnya gitu teman-teman ya. Entah itu dikasih orang lain, entah itu dikasih pinjaman orang lain, entah itu menjual barang di rumah gitu teman-teman. Dan rata-rata kebanyakannya untuk saya pribadi gitu teman-teman ya, rata-rata kebanyakannya jual barang di rumah teman-teman ya. Itu sebetulnya aib sih sebetulnya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang banyak sekali mengeluh di kolom komentar itu, apalagi di Facebook, di WA, Pak saya sekarang tidak bekerja, di IG juga sama, Pak sekarang saya tidak bekerja. Jadi banyak sekali yang keluhan seperti itu. Jadi mengingatkan saya kembali gitu teman-teman ketika kejadian dulu gitu teman-teman ya. Dan ketika orang-orang banyak yang bertanya ya, saya ceritakan masalah kejadian saya. Sebetulnya itu aib saya sebetulnya teman-teman, tetapi itu menjadi contoh buat kalian, bisa menjadi panduan buat kalian. Ternyata apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Nah itu teman-teman yang harus kalian lakukan itu adalah meyakini bahwa setiap orang itu lahir ke dunia ini dengan rizkinya. Nah itu teman-teman ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kalian harus banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala biar kalian dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga saja cobaan ini dicepatkan berlalunya gitu teman-teman ya, biar tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Karena ketika terlalu lama ya memblay juga dulu sih. Nah itu teman-teman, itu saya dulu gitu memblay juga gitu teman-teman. Jadi yang pertama meyakini gitu teman-teman bahwa setiap orang itu lahir ke dunia ini dengan rezekinya. Kemudian saya mencoba mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama biar dilancarkan rezekinya, yang keduanya biar dipercepat gitu teman-teman cobaannya, biar dipercepat, biar tidak lama-lama gitu teman-teman ya, karena tidak nyaman merasakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman ya, itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, untuk seputaran perekonomian yang terganggu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Banyak juga yang bertanya, Pak apakah Bapak perekonomiannya terganggu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Sebetulnya untuk perekonomian saya yang saat terkena gangguan asam itu sudah di-share beberapa kali teman-teman, cuman di video-video terdahulu gitu teman-teman. Mungkin ya teman-teman yang menonton itu kadang tidak nonton video-video yang terdahulu, makanya ketika sekarang itu banyak sekali ditanyakan di WA, di Facebook, di IG gitu teman-teman ya. Di kolom komentar YouTube mungkin hanya beberapa bagian teman-teman, tetapi yang paling banyak itu di Facebook yang menanyakan tentang masalah perekonomian saya. Pak bagaimana jalan keluarnya ketika Bapak tidak bekerja saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis? Jadi ketika saya tidak bekerja saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, perekonomian saya jujur ya, saya kembalikan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta dilancarkan rezekinya teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi perekonomian saya itu dulu itu banyak caranya teman-teman ya. Ini aib sebetulnya sih ya. Jadi banyak pinjaman, banyak jual-jual barang, kemudian sebagian banyak dikasih sama orang gitu teman-teman. Dan alhamdulillah semuanya terlewati gitu teman-teman. Dan ketika terlewati ya alhamdulillah, ketika sehat total saya mencoba bekerja kembali, kemudian membayar utang-utang saya teman-teman, kemudian membayar kebaikan-kebaikan orang-orang juga yang sudah melakukan kebaikan terhadap saya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah Bapak dulu berhenti bekerja, saya katakan saya dulu berhenti bekerja hampir 1 tahun lebih teman-teman, dan itu sudah di-share di video-video terdahulu, sering di-share di video-video terdahulu. Saya berhenti bekerja selama 1 tahun lebih, dan ketika berhenti bekerja ya sudah pasti ya perekonomiannya itu
sangat terganggu sekali. Sementara saya itu adalah kepala rumah tangga gitu teman-teman, jadi tulang punggungnya keluarga. Banyak sekali yang harus dikasih biaya gitu teman-teman, dari mulai anak-anak, kemudian ibu, kemudian mertua, adik, dan semuanya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalau misalkan berpikir ke sana sedih gitu teman-teman ya, pernah mengalami hal seperti itu gitu teman-teman. Jadi yang seharusnya saya itu gagah, saya itu perkasa, saya itu harus mencari uang buat kehidupan mereka gitu teman-teman ya. Nah tetapi pada saat itu saya tidak bisa bekerja, akhirnya pemikiran pun kemana-mana. Kita berpikir tentang masalah penyakit, jalan keluarnya bagaimana. Kemudian yang keduanya kita juga berpikir bagaimana jalan keluarnya untuk perekonomian keluarga. Nah itu teman-teman, tetapi ketika saya mencoba menanamkan dalam keyakinan gitu teman-teman, di kepala itu ditanamkan terus teman-teman bahwa saya itu punya rezekinya gitu teman-teman. Anak saya juga ada rezekinya, istri saya ada rezekinya, ibu saya ada rezekinya, semua ada rezekinya. Saya bilang gitu teman-teman, dalam hati saya bilang seperti itu. Jadi saya tidak akan pernah merisaukan tentang masalah makan mereka gitu teman-teman. Dan ketika saya berpikir ke sana, kemudian waktu terus berjalan dan alhamdulillah ternyata semuanya baik-baik saja. Nah itu teman-teman, walaupun yang dijalani itu terasa berat gitu teman-teman, tetapi pada intinya semuanya berlalu. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian atau kehidupan yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.